Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Bagaimanakah ciri seseorang terkena sihir tafrik atau sihir perceraian, sihir pemisah? Ciri-cirinya memang ada dan bisa diketahui, kemudian bisa dipastikan tatkala melalui proses ruqyah. Jadi sihir itu memang ada yang dia mengenai yang menjadi target itu adalah akal, kemudian ada yang menjadi target itu adalah badan, kemudian ada juga yang menjadi target itu adalah hati. Nah, ini yang dinamakan dengan sihir tafrik. Kenapa disebut tafrik? Asal kata dari farraqa yufarriqu tafriqan, artinya memisahkan. Memang tujuannya adalah memisahkan antara pasangan suami istri, antara suami dan istrinya yang tadinya diikat dengan ikatan cinta, diikat dengan ikatan mahabbah, rasa cinta dengan pernikahan. Nah, kemudian mencoba untuk dipisahkan dengan sihir. Ikatan cinta ini mencoba untuk dipisahkan dengan sihir. Sihir ini, tafrik ini menyerangnya bukan akal tapi apa? Hati. Walaupun akal juga suka terpengaruh, tapi intinya sihir tafrik itu menyerang hati. Nah, memang ada cirinya. Ciri yang bisa kita identifikasi bagaimana seseorang itu terkena sihir tafrik. Ya. Nah, cirinya ialah tandanya ataupun gejalanya. Tanda dan gejalanya biasanya orang terkena sihir tafrik itu dia akan mempunyai emosi yang berlebih. Kemudian mempunyai amarah yang berlebih. Bagaimana cara kita membedakan antara amarah yang normal, emosi yang normal, dan emosi yang berlebih? Kalau emosi yang normal, itu bisa terkontrol. Kalau emosi yang normal, itu bisa dikontrol. Kemudian amarah yang normal itu bisa dikontrol. Tapi kalau sudah hati itu terpengaruh dengan sihir, maka itu tidak bisa dikontrol. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua ialah emosi yang meledak-ledak ini bisa timbul walaupun diakibatkan dengan masalah yang sepele. Nah, itu kan tidak sesuai dengan fakta kenyataan, tidak sesuai dengan sabab-musababnya. Harusnya kalau masalah yang sepele, maka dampaknya sepele. Kalau masalahnya besar, harusnya dampaknya besar. Nah, kalau sihir tafrik itu, seseorang ketika hatinya terkena sihir tafrik, maka masalah sepele pun dia akan menjadi besar. Contoh misalkan dicubit dikit, itu dia bisa meledak-ledak emosinya, marahnya. Itu bisa jadi terkena sihir tafrik. Sihir tafrik ataupun masalah misalkan cuman ngasih uang kepada siapa, itu bisa emosinya luar biasa. Pokoknya bisa dibedakan antara tafrik, antara orang yang terkena amarah orang yang terkena sihir dengan amarah orang yang tidak terkena sihir. Di antaranya bisa terkontrol. Nah, kemudian terkadang tidak ada masalah, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada masalah, tiba-tiba muncul amarah yang luar biasa. Pengennya kalau ketika melihat pasangannya, baik istri melihat pasangannya, suaminya, atau suami melihat istrinya, pengennya muak, pengennya muntah, pengennya, ya pokoknya tidak nyaman ketika memandang itu. Tidak nyaman. Nah, ini adalah salah satu ciri bahwa dia terkena sihir tafrik. Nanti ketika diruqyah biasanya pasti ada reaksi. Kalau orang ciri-ciri seperti ini biasanya ketika diruqyah ada reaksi. Nah, ketika diruqyah ada reaksi, nah di situ kemungkinan besar dia terkena sihir tafrik. Dan ini pengalaman saya ketika saya meruqyah. Orang-orang yang terkena sihir tafrik itu seperti itu. Dia inginnya minta cerai, masalah sedikit, inginnya minta cerai, masalah sedikit, inginnya minta cerai. Kemudian ketika melihat suaminya itu nggak nyaman, melihat suaminya itu muak gitu. Jadi tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa kenyamanan tatkala melihat pasangannya. Ini adalah gejala-gejala yang ditimbulkan dari adanya sihir tafrik. Maka untuk mengobatinya di ruqyah terkadang juga menggunakan buhul. Maka ketika ada buhul silakan dicari buhulnya, ya diidentifikasi, ketika ketemu maka dihancurkan. Insyaallah ketika buhulnya dihancur, maka sihirnya akan hancur.